Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu ya? Soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan. Maaf, nanti dimulai dengan pertanyaan aja Pak ya. Oh, kita tanya jawab. Tanya jawab ya, saya biar. Siti Mariam, istri almarhum Sumarna 42 tahun, masih mengingat jelas momen terakhir sebelum suaminya berangkat bekerja pada malam nahas yang berujung kematian tersebut. Mariam menuturkan tidak ada firasat khusus, namun kondisi Sumarna saat itu terlihat lebih lelah dibanding biasanya. Pada Kamis 23 Juli 2026 malam, Sumarna berangkat lebih awal untuk bertugas sebagai satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Biasanya ia mengikuti kegiatan rutin yasinan terlebih dahulu, tetapi malam itu memilih langsung berangkat untuk bekerja. Meskipun tampak letih, Sumarna tetap berpamitan seperti biasa dan melaksanakan doa sebelum bertugas. Kini setelah kepergian sang suami, Mariam hanya berharap aparat kepolisian segera mengungkap fakta di balik kematian Sumarna. Adapun pemirsa, kronologi kejadian berawal pada Jumat 24 Juli pagi, di mana jasad Sumarna ditemukan mengambang di perairan Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Pada saat dievakuasi, korban masih mengenakan seragam satpam, lengkap dengan kedua tangan dalam keadaan terborgol. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya tindak pidana sebelum korban tercebur ke waduk. Merespons kejanggalan itu, Satreskrim Polres Purwakarta melakukan olah tempat kejadian perkara dan prarekonstruksi sebanyak 3 kali untuk mencocokkan fakta lapangan dengan keterangan saksi. Hingga Senin 27 Juli, sedikitnya ada 15 orang saksi telah diperiksa, termasuk rekan kerja, keluarga, dan warga sekitar lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menjelaskan bahwa dokumen hasil autopsi jasad korban sudah diterima dan akan dipadukan dengan alat bukti lain untuk memastikan penyebab kematian. Ia juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, meski isu penangkapan sempat beredar luas di media sosial. Penyelidikan mendalam masih terus dilakukan untuk memastikan apakah Sumarna menjadi korban pembunuhan atau terdapat skenario lain di balik posisi borgol pada tangannya. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut mendatangi Mapolres Purwakarta pada Senin 27 Juli. Kedatangannya bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada tim penyidik Satreskrim yang tengah menangani kasus dugaan pembunuhan Sumarna, petugas keamanan objek vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas terborgol. Sebelum menemui jajaran kepolisian, pria yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu terlebih dahulu menyambangi kediaman keluarga korban untuk menyampaikan bela sungkawa secara langsung. Deddy menegaskan peran pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mendukung penuh aparat kepolisian dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga, terutama pada kasus-kasus kriminalitas menonjol yang menyita perhatian publik. Sebagai bentuk motivasi bagi para penyidik, Gubernur Jawa Barat bahkan mengutarakan niatnya untuk membantu memperbaiki fasilitas infrastruktur kantor jika kasus misterius ini berhasil dituntaskan. Berangkat kerjanya itu. Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu ya? Soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan. Tapi pamitnya seperti biasa Bu, pamit untuk pergi bekerja. Iya, biasa. Ada ritual sebelum bekerja, Bu? Berdoa bersama atau seperti apa kalau sebelum bekerja itu? Iya. Ritual ya, sebuah keselamatan. Harapan Ibu dengan kejadian ini tadi yang sudah disampaikan kakak seperti apa tadi, Bu? Pengen segera terungkap atau seperti apa? Pengen seperti itu, segera terungkap. Sosok almarhum di mata keluarga seperti apa sih, Pak? Ya, sepengetahuan saya secara pribadi saja dulu,
Ya baik lah, baik karena apa? Pertama di satu eh, pekerjaan saja kan dia selain dari pengamanan di PJT dia juga sebagai linmas di desa dan sebagai kepala regunya gitu ya. Artinya berarti di sini menandakan bahwa dia ada kepercayaan baik dari perusahaan yang saat ini dia kerjakan juga dari pemerintahan desa. Yang saya tahu seperti itu. Berarti memang sangat dikagumi oleh masyarakat ya Pak ya, dipercaya gitu ya Pak. Ya sepertinya seperti itulah karena tidak semua orang yang apa itu berkecimpung satu tahun di pemerintahan itu pasti ada penilaian dari baik dari pimpinannya maupun dari masyarakat. Kalau almarhum sendiri kepada anak dan istri seperti apa sih Pak? Ini mewakili istrinya ya, mewakili istrinya yang saya tahu karena rumah saya juga dengan dia dekat di sini. Baik saya kira. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu contoh ketika walaupun dia punya tugas konsen di tugas pekerjaannya, tapi urusan keluarga salah satunya aja mengantarkan anak sekolah itu menjadi pekerjaannya. Nah, kenapa dia yang mengantarkan? Mungkin anaknya ya cenderung pengen sama bapak, seizin ibunya barangkali seperti itu. Berarti memang bertanggung jawab ya Pak. Seperti itulah kira-kira. Pak, atas meninggalnya almarhum dan atas kejadian ini harapan keluarga seperti apa Pak? Ya tentunya ini kan sudah sedang ditangani oleh pihak berwajib. Kita percayakan sajalah kepada pihak yang berwajib urusan lain-lainnya. Tapi secara keluarga tentunya saya berharap ini permasalahan cepat bisa selesai lah seperti itu. Karena mohon maaf kalau kami untuk di rumah ini tentunya lebih konsen ke urusan yang lainnya, urusan masalah keagamaannya. Saat ini juga kalau nggak salah tahlilannya seperti itu. Kalau urusan yang lain tentunya udah ada pihak-pihak tertentu yang saat ini sedang ditangani. Berarti Bapak juga sempat memberikan keterangan kepada kepolisian ya berarti ya? Oh saya pribadi belum. Berarti pihak keluarga ya. Belum. Tapi tidak ada yang dicurigai kan Pak di orang-orang ini? Kalau saya selaku kakak tidak langsung mencari info seperti itu karena ada kewenangan yang lain gitu. Hanya saya konsentrasi bagaimana adik saya ini termasuk korban ini kita tangani lah. Pertama ya tentunya bagaimana kita mensupport supaya istri yang ditinggalkannya gitu supaya ada ketabahan. Kemudian juga keluarga dari korban juga kan suka ada gitu ya kita sampaikan saja kita konsen sajalah dulu kepada almarhum apa-apa yang harus dilakukan sesuai adat kita laksanakan. Masalah lainnya ya itu ada pihak-pihak yang Pak, almarhum kan meninggalkan 2 anak ya Pak ya? Betul. Sudah ada upaya tanggung jawab dari pihak perusahaan Pak? Oh banyak sekali pihak-pihak tertentu yang membantu dan banyak sekali. Dari pihak perusahaan kerja almarhum memberikan apa sih Pak? Ada, cuman nanti detailnya bolehlah ke istri lah. Kalau saya nanti takut, wah salah ini yang diberikan saya bukan itu, takutnya seperti itu. Tapi Kehati-hatian saya lah. boleh sama ibu atau? Saya khawatir ini juga susah, tapi yang jelas ada lah. Dari PJT ada, dari PLPP ada, bahkan dari pemerintahan juga, dari bupati, gubernur, yang lainnya adalah tidak akan saya sebutkan, takut salah nanti salah nyebutkan. Yang jelas adalah memberikan kesempatan untuk anaknya bekerja di perusahaan yang ada seperti itu. Nanti ada yang saya dengar waktu pertemuan dengan PJT juga ada sejenis beasiswa gitu. Ini yang anaknya yang lagi kelas 3 STM nanti mau seperti apa itu ada gambarannya di situ. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi lah. Pak, katanya fasilitas di sekitar bendungan memang